Jadi kata Nabi, kalau dia pergi kerja untuk menafkahi anaknya, maka dia fisabilillah. Kalau kamu kerja itu, kalau masih jadi pegawai, jangan serius betul. Gitu. Gajinya cuma UMR, tapi bekerja kayak gaji 100 juta gitu. Ya kalau dalam prinsip agama kita itu tidak boleh. Karena semua orang kan ada kontrak kerjanya. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Semua kontrak kerja yang kita sepakati wajib kita tekuni. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Biasanya Ramadan sebelumnya kita bedah kitab yang berbeda setiap harinya. Saya ragu kita di rumahnya membaca atau tidak. Oleh karena itu teknisnya kita robah. Maka selama 9 hari ke depan maka kita akan fokus membaca satu kitab saja. Yang kitab kita pilih adalah kitab yang disebutkan tadi, yaitu kitab Mau'izatul Mu'minin. Namun juga tidak semuanya, karena kitab ini panjang. Maka kita akan membaca bagian-bagian tertentu saja. Setiap hari judulnya mungkin beda. Nah nanti saya teknisnya seperti, teknisnya seperti ngaji di pondok saja. Ini mengalihkan belajar dari pondok saja sebenarnya. Baca, terjemahkan. Nah, habis itu sampai pada waktunya kita pulang. Nah, itu kita mungkin 1,5 jam saja, tidak usah lama-lama. Mudah-mudahan ada nanti yang terbaca oleh kita, banyak mana dapat. Nanti list untuk judul-judulnya itu sudah dirilis dan ada grupnya secara khusus. Itu akhwat-akhwat belum dapat kitab itu. Adik. Nah, jadi kita mulai saja. Hari ini karena saya ketua panitianya, jadi saya yang pertama, besok langsung ke Har An-Nur, yaitu Dr. Zul Ikrami. Nanti setelahnya ada Ustaz Al-Nof, ada Ustaz Asbullah, ada Ustaz Amal Mukhlisin, Ustaz Harib, Ustaz Al-Fitri, dan nanti terakhir Ustaz Zulkarnain Umar. Saya dapat jatah yang pertama baca. Kita mulai seperti yang diumumkan bahwa saya dapat jatahnya, ini yang ngatur jatah ini Ustaz Al-Fitri nih. Saya sami'na wa ta'na saja, kata dia baca yang ini gitu.
Saya dapat yang membaca Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ash itu halaman 107 di kitab saya. Mungkin sama di kitab yang ada sama bapak-bapak juga halamannya 107. Jadi kitab ini kan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ulumuddin kalau dibaca itu mungkin 2 tahun kita baru selesai. Karena kitabnya terlalu besar, karya Imam Ghazali. Kitab yang populer. Yang kalau kiai-kiai membacanya di pondok pesantren itu tidak pernah selesai dalam setahun. Itu perlu 4 tahun, 5 tahun baru selesai. Oleh karena itu, kitab ini diringkas. Nah, kitab ini dianggap kitab yang terbaik dalam kitab tasawuf. Tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini dianggap kitab yang terbaik sehingga hampir seluruh pesantren-pesantren Ahlussunnah wal Jamaah membaca kitab ini walaupun kitab ini bukan kitab daras. Artinya ini kitab bukan kitab pelajaran. Tapi beberapa pesantren menjadikan kitab ringkasan ini pelajaran. Kalau kitab Ihya Ulumuddin mustahil dijadikan kitab pelajaran karena buku saya aja itu 4 jilid. Ini ringkasannya gitu. Nah, di Al-Wasliyah Medan, saya dulu dari Al-Wasliyah itu baca kitab ini untuk untuk pelajaran akhlaknya di tingkat aliyah. Nah, akhlak tingkat aliyah kami baca kitab ini walaupun tak semua mesti dibaca karena ini kitab ini tebal aslinya. Yang sama kita ini versi cetakan Indonesianya tulisannya kecil-kecil tanpa baris. Nah, baik, kitab ini ringkasan ini disusun oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, maksudnya dia orang Syam. Yang kalau saya baca profilnya ternyata dia itu lahir tahun 1283 Hijriah. Wafat tahun 1336 Hijriah. Berarti umurnya cuma 49 tahun. Karyanya banyak dan ini termasuk karya dia yang paling populer. Walaupun ada ulama mengatakan kitab beliau yang sebenarnya lebih hits daripada ini. Namanya dalam bidang tafsir yaitu kitab Mahasinut Ta'wil dalam bidang tafsir. Cuman ini yang populer karena Indonesia ini biasanya pesantrennya dari Jawa sampai Sumatera itu biasanya kitab yang dipakai itu tidak beda-beda dia. Hampir sama semuanya. Jadi mana yang dipakai di pesantren Indonesia itu biasanya populer dia. Nah, kalau di Medan memang ini kitab dijadikan sebagai kitab daras atau kitab pelajaran. Tapi ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin ini bukan hanya ini. Nanti kita juga temukan nanti ada ringkasan lainnya. Cuman ini yang paling populer. Mengapa ini yang paling populer? Karena kitab ini yang dipelajari di pesantren di Indonesia. Di antaranya ya. Tapi di Pekanbaru termasuk kami di Pesantrenul Azhar tidak baca ini. Ini terlalu lama menyelesaikannya gitu. Mustahil rasanya untuk khatam. Maka kita pilih beberapa judul yang saya dapat jatahnya kitabu yaitu pembahasan Adabil Kasbi Adab. Berarti pembahasan tentang adab. Karena kitab ini kitab tasawuf. Tasawuf itu adalah adab. Karena kalau kita mengaji keagamaan itu kita hanya muara keilmuan Islam itu hanya ketiga itu saja. Apakah kita belajar akidah, atau kita belajar syariat, atau kita belajar adab. Adab tasawuf yaitu adab ya. Kalau fikih yaitu syariat itu. Belajar tauhid yaitu akidah. Jadi 3 sisi. Dan Imam Ghazali termasuk pakar di 3 bidang itu. Dia punya banyak karya di bidang akidah. Dia punya kitab-kitab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dalam fikih. Dan dia juga apalagi di akhir hayatnya dia menjadi sufi yang terkenal. Maka kitab ini dikarang setelah dia kitab Ihya Ulumuddin maksud saya dikarang setelah dia melewatin semuanya sudah sampai pada fase untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka kitab ini rasanya menyelami kitab ini kita paham oh ternyata pengarangnya memang orang sufi gitu ya. Adabil Kasbi, kitab ini bicara tentang adab. Maka nanti tidak banyak bicara tentang hukum. Kalau kita baca kitab adab, maka jangan bayangkan ini hukumnya apa. Karena kitabnya kitab adab, itu 2 hal yang berbeda.
Dalam solat pun kita harus bedakan mana yang babnya bab adab, yang mana babnya bab hukum. Banyak orang kadang yang bab adab tapi ditanyakan hukumnya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, adab ini kan ibarat kan adab namanya. Adab pada Allah, adab pada Rasul, adab dalam solat, adab dalam berinteraksi dan lain-lain. Ini adab. Tapi adab yang kita bahas adab apa? Al-kasbi, dalam berusaha. Usaha ini maksudnya cari duit, maksudnya kerja. Ya, kalau bahasa kita apa yang nak mudah mahaminnya? Ya, kita kan punya pekerjaan masing-masing, cari duit. Itu kasab namanya. Wal ma'ash. Hampir sama makna kasab dengan ma'ash. Ma'ash itu adalah ma yu'ashu bihi minat ta'am wa syarab. Yaitu hal-hal yang kita butuhkan untuk hidup, makan dan minum. Itu disebut dengan ma'ash. Ya penghidupan juga. Ya cari duit supaya bisa hidup kan. Cari duit supaya bisa untuk bertahan hidup, makan dan minum. Nah, itu pembahasan besarnya kitab. Di bawah kitab nanti ada fasal-fasal, ada bab-bab. Ada bab-bab, ada fasal-fasal. Jadi judul besarnya adalah kitab, yaitu pembahasan besarnya adalah tentang adab berusaha. Berusaha ini kan maknanya umum. Apa bahasa Indonesia enaknya? Ini fokusnya bukan umum, tapi fokus kepada cari duit ini. Kalau berusaha kita nanti terlalu umum memahaminya gitu. Segala hal sesuatu kita usahakan, tapi ini maksudnya usaha cari duit ini. Nah, dan mencari penghidupan. Lalu judul di bawahnya yang kecil, fadlu. Dibahas dulu tentang fadlu, keutamaan. Keutamaan berarti di sini musannif akan menjelaskan pahala-pahala, kelebihan-kelebihan. Itu arti fadlu itu. Jadi kalau kita bicara fadlu atau kita sering disebut fadilah. Kalau orang jamaah tabligh kan punya buku-buku fadail, jamak daripada kata fadilah ya. Nah, yang sekarang jadi kitab adab itu ya memang motivasinya adalah karena ada fadilah-fadilahnya. Itu motivasi untuk kita. Ini ibaratnya motivasi berusaha wal hassu alaihi, dan anjuran untuk berusaha itu. Jadi ada orang malas kerja, ini pun dibahas di sini. Nah, tak elok orang yang malas-malasan begitu. Amma minal kitabi, adapun minal kitabi, dasarnya dari kitab maksudnya adalah Al-Quran. Nanti ada kita temukan kata-kata kitab dan kata-kata sunnah. Kalau kitab maksudnya Quran, maksudnya dalilnya dari ayat Al-Quran. Faqauluhu ta'ala, maka adalah ia firmannya Allah Ta'ala, apa itu? Waja'alna an-nahara ma'asya. Waja'alna, dan kami jadikan an-nahara, siang itu, ma'asya, sebagai waktu untuk kita mencari penghidupan. Jadi boleh nggak ibadah di siang hari? Boleh. Tapi kadang mengapa ibadah malam hari lebih diutamakan? Di antara alasannya adalah karena siang hari orang Islam itu, terutama bapak-bapak, disuruh cari kehidupan. Nah, suruh kerja lah gitu ya. Jadi kerja ini pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau orang sip kerja malam ndak afdal. Ini kan tergantung nasib masing-masing. Ini kita bicaranya normalnya orang cari duit itu di siang hari, enggak malam hari. Nah, jadi surat An-Naba ayat 11. Kan kita hafal semua itu surat An-Naba. Amma yatasaalun, seterusnya. Ayat 11-nya adalah wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ini dalil bahwa kita diperintahkan untuk kerja gitu. Nah, fazakarahu, maka musannif menyebutkan ayat itu fi ma'ridil imtinan, dalam hal untuk mengungkapkan kesyukuran. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memang memberikan peluang bagi kita untuk berusaha, bekerja. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain yang jadi dalil juga dalam bab ini adalah wa ja'alna lakum, kata Allah, dan kami menjadikan untuk kalian tuh maksudnya kita umat manusia, fiha ma'ayishun, ya ada sumber-sumber pencarian, sumber-sumber penghidupan. Jadi Allah ciptakan di dunia ini tidak satu aja sumber pencarian. Kalau satu aja sumber pencarian bertumbuk kita. Tapi orang
Riau punya sawit, orang pesisir punya laut, orang pegunungan punya kebun. Tergantung daerah masing-masing udah Allah siapkan. Ada orang bekerjanya berburu binatang, ada orang kerjanya nanti bertambak udang, ada orang di kampung itu bersawah, ya banyaklah sumber-sumber kehidupan. Itu yang kita syukuri dari Allah, dimanapun kita tinggal ada sumber-sumber penghidupan. Qalilan, sedikit, ma tashkurun, sedikit kalian yang bersyukur. Artinya Allah ingin negur kita, seharusnya banyaknya sumber rezeki itu mestinya disyukuri. Nah, artinya kalian kalau untuk hidup udah Allah siapkan sumber-sumber pencarian, seharusnya kalian bersyukur untuk itu. Pertama tadi surat An-Naba ayat 11, yang ini surat Al-A'raf ayat 10. Faja'alaha, maka Allah menjadikannya, nya itu maksudnya adalah ma'aish, sumber-sumber penghidupan. Rabbuka, oleh Tuhanmu, maka Allah menjadikan sumber-sumber penghidupan yang banyak tadi nikmatan, sebagai nikmat. Kan nikmat itu harus disyukuri. Nah, wa talaba, dan Allah menuntut asyukra, rasa berterima kasih kita, rasa syukur kita untuk alaiha, atas nikmat-nikmat banyaknya sumber rezeki tadi. Jadi kita harus bersyukur. Di antara hal yang kita syukuri adalah terbukanya peluang banyak pintu rezeki yang bisa kita upayakan. Itu maksudnya. Dalil yang ketiga yang dicantumkan di sini adalah waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman, fantashiru, maka bertebarlah kalian, fil ardi, di memancing ikan, untuk nangkap ikan. Udara pun banyak burung-burung, ya begitu ya. Nah, fantashiru fil ardi wabtagu, dan carilah min fadlillah, karunia Allah. Karunia Allah yang dimaksud tadi itu adalah nikmat-nikmat yang banyak itu. Sedangkan cacing aja dapat makan dalam tanah, gitu ya. Masa kita kelaparan? Nah, itu maksudnya. Ya udah, nyarilah. Ini kan perintah supaya kita nyari, supaya kita jangan berpangku tangan lalu mengharapkan ada rezeki datang. Memang takdir kita sudah tenang untuk bekerja. Nah, gitu. Wa ammal akhbaru, dan adapun akhbar. Akhbar maksudnya adalah hadis-hadis. Tadi kan dari kitab, sekarang dari hadis Nabi. Faminha, banyak, maka minha, di antaranya, di antara hanya kembali kepada hadis-hadis itu, qauluhu adalah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Li'an ya'khuza ahadukum, bahwa ya'khuza, mengambil atau menjadikan, ahadukum. Jadi kalau terjemahan itu terjemahan pondok ya. Kalau terjemahan bebasnya, seandainya kalian mengambil tali, menjadikan apa? Hablahu, talinya, dia punya tali. Fayuhtatabu, lalu diikatkan, ala zahrihi, di punggungnya. Jadi ada tali diikatkan punggung untuk cari kayu bakar. Jadi dulu di zaman Nabi kan cari kayu bakar tak seperti kayak kita. Asalkan keluar rumah hutan, dapat kayu bakar. Maka dulu kan cari kayu bakar itu terpaksa diranting-ranting, di gurun-gurun. Maka tak semua orang mudah untuk mendapatkan kayu bakar. Maka menjual kayu bakar ini bagian daripada pencarian di zaman itu. Tapi termasuk pencarian yang mungkin rendah penghasilannya dan kerjanya berat, mikulin kayu untuk dijual ke rumah-rumah orang untuk di kayu bakar gitu. Tapi kata Nabi, kalaulah kalian lakukan itu, kena ambil tali, kena ikat di belakang untuk membawa kayu bakar, khairun, itu jauh lebih baik. Dibandingkan apa? Dibandingkan dari ayyatiya rajulan, ia mendatangi seseorang. Maksud mendatangi di sini itu meminta-minta. Bekerja yang mungkin rendah gajinya tadi itu lebih afdal, lebih mulia daripada kita mendatangi orang yang atahullah, orang yang memang nasibnya baik. Ada orang nasibnya baik, kita datang ke dia minta-minta.
Kata Allah, bagus kalian kerja lagi, kerja-kerjaan yang murah tadi, daripada kalian mendatangin orang untuk minta-minta. Fayas'aluhu, lalu kalian minta kepadanya, atahu au mana'ahu. Kita minta ke orang, bisa jadi dikasihnya atau bisa jadi tak dikasihnya. Kan kalau tak dikasihnya hilang marwah kita. Sedangkan dikasih saja jatuh marwah kita. Orang Islam tidak boleh membiarkan dirinya marwahnya jatuh. Dia mesti berusaha untuk menjaga air muka dia, menjaga kehormatan dia. Kalau biasa dia minta-minta, maka harga dirinya jatuh, itu tidak diperkenankan. Itu hanya kalau kita udah mentok aja. Kerja tak ada dan segala macam. Ya kita minta ke orang, itu udah mungkin jurus terakhir kita. Tapi bukan itu cara kita untuk bertahan hidup. Cara kita bertahan hidup adalah supaya survive kita bisa bertahan hidup, kita harus kerja. Walaupun dengan gaji-gaji yang murah. Jadi itu lebih mulia orang Islam seperti itu maksudnya. Wa kana, dan adalah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, dalam hal dia sedang duduk. Jadi suatu ketika Nabi sedang duduk. Adalah ia sedang duduk ma'a ashabihi, bersama sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi pernah duduk bersama sahabatnya zata yaumin, pada suatu hari. Seperti kalimat kisah akan diawali dengan zata yaumin, pada suatu hari gitu maksudnya. Jadi suatu hari Nabi pernah duduk-duduk dengan sahabatnya. Fanazaru ila syabin, lalu mereka nengok ada anak muda, laki-laki, anak muda. Zi jildin wa quwwatin. Jadi laki-laki ini apa namanya, kalau bahasa kitanya, nampak memang pekerja, nampak kuat, memang kulitnya ini kelihatan keras gitu, karena kerja keras gitu kan, kelihatan beda. Orang yang kerjanya enak aja megang pena terus, jadi biasanya ototnya tak terbangun gitu. Ada orang yang megangnya palu terus, ya itu memang agak beda gitu ya. Nah, nasibnya masing-masing lah gitu. Jadi Rasulullah SAW lihat, wah ini anak ini terlihat lah gitu. Ini wah ini memang kayaknya kerja berat nih gitu kan, bahasa kita lihat itu. Jadi nampak kokoh badannya, karena mungkin bisa jadi dia kerjanya berat. Waqad bakara yas'a. Dia bakara itu artinya dia cepat-cepat, yas'a untuk pergi berusaha bekerja. Jadi kalau dia bekerja itu cepat-cepat dia bekerjanya itu kalau kita cekatan lah gitu ya. Nah, tidak malas-malasan gitu. Karena kita kadang kalau mau puasa ini jam 10 baru ke kantor gitu ya. Ini enggak, dia kerja itu serius dia gitu. Faqalu, lalu sahabat-sahabat ketika itu mengomentari anak muda ini. Jadi tengok dia anak muda ini, komentar orang tuh. Apa kata orang tuh komentarnya? Jadi agak cemee dikit lah gitu. Enggak cemee sih, maksudnya mereka berharapnya ini anak muda ini keren gitu. Wah, kalau bahasa kita ini kan bahasa celaan lah gitu ya. Celaka lah gitu. Celaka. Tapi kan di sini kan tidak negatif betul maknanya. Ini carutan yang sopan lah gitu. Waihak gitu ya, carutan yang sopan. Kalau bahasa kita gimana itu ya? Wih, celakalah gitu ya. Gitu. Haza, celakalah anak muda ini. Lau kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillahi ta'ala. Seandainya saja masa mudanya, kulitnya itu digunakan di jalan Allah, kata orang-orang lain tadi. Jadi kan tadi ceritanya dia kelihatan gagah, kelihatan berotot, itu kan karena dia kerja. Lalu dikomentari orang, seandainya dia begini karena dia berjuang di jalan Allah. Maksudnya berjalan Allah, seandainya dia badannya jadi begini karena dia berperang di jalan Allah, menurut mereka itu jauh lebih baik. Gitu. Mereka menyayangkan gitu kan. Padahal enggak itu maksudnya. Jadi saya ulangi. Jadi Rasulullah bilang, jadi kata ada anak muda berotot, nampak pekerja keras. Jadi orang-orang komentar, seandainya masa mudanya dan kekerasan tubuhnya digunakan untuk perang, gitu maksudnya. Jadi seakan-akan mereka menyayangkan itu. Dikomentari balik oleh Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari balik. La taqulu haza, kan enggak boleh ngomong begini. Kalian enggak boleh ngomong begini gitu. Berarti kan orang-orang itu menyepelekan dia ini sebagai seorang pekerja keras. Kenapa tak dikomentari yang baik-baik?
pekerjaan status dia sebagai pekerja keras itu gitu. Kenapa disayangkan gitu. Maka Nabi bilang la taqulu haza, enggak boleh kalian ngomong begini. Kata Nabi kenapa? Ingkana jika adalah ia si anak muda ini kharaja yas'a, keluar dari rumahnya yas'a untuk bekerja ala waladihi, untuk menafkahi anaknya, sigaran yang mungkin anaknya masih kecil-kecil belum bisa cari nafkah sendiri, dia yang menafkahi, fahuwa fisabilillah, itu pun fisabilillah. Maka Nabi bilang jangan kalau bahasa kitanya jangan salah kalian. Seandainya dia nih kerja keras karena pengen menafkahi anaknya, itu pun fisabilillah. Nah, gitu maksudnya kan, berarti Nabi mengkategorikan orang kerja keras itu juga kategorinya adalah fisabilillah. Artinya dia bekerja di jalan Allah dan dia dapat pahala dengan kerja kerasnya itu. Jadi kalau kita misalkan bapak-bapak ini kan, kalau ibu kan mungkin santai aja. Bapak ini kan ya panas, hujan gitu ya, tetap dia pergi kerja, demam-demam dikit ditahankannya, sampai kapalan tangannya, hitam mukanya, tak sempat cukuran rambut, segala macam rambut, bajunya kadang koyak-koyak. Tapi kalau niatnya memang untuk pergi, untuk menafkahi anaknya yang kecil, atau istrinya, orang-orang yang wajib dia nafkahi, maka itu fisabilillah. Maka itu pun digolongkan oleh Nabi sebagai fisabilillah, berarti dia dapat pahala dari itu. Nah, Membayu, saya ada beli pena, niatnya untuk sedekah yang tak punya, kasih-kasih aja lah yang butuh pena. Nah, tapi pena murah ini, bagi-bagi aja. Tak dipakai enggak apa-apa, yang penting disimpannya di kantong. Nah, mana tahu nanti mau bapak nulis dapat pahala saya. Nah, jadi kata Nabi, kalau dia pergi kerja untuk menafkahi anaknya, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja, seandainya dia keluar dari rumahnya yas'a, untuk pergi kerja, ala nafsihi, untuk kebutuhan dia. Jadi kan kita tak selamanya pula orang kerja untuk orang lain. Kalau tak punya anak, tak punya bini, kan berarti kan dia harus kerja juga untuk diri dia. Ya'ifuha, yang tujuan dia supaya menjaga dirinya, jangan minta-minta. Kan kita ini kan tujuan kita kerja kan supaya kita jangan dihina orang gara-gara tak ada duit. Minta-minta sana sini, hilang harga diri kita. Maka ada orang bekerja walaupun anaknya tak ada, bininya tak ada, tapi dia tetap kerja. Ya, bekerja untuk apa? Ya mungkin dia bekerja supaya harga dirinya terjaga. Maka kata Nabi, orang yang modal begini pun fahuwa fisabilillah, orang ini pun fisabilillah juga. Ya mungkin di antara abang-abang ada yang lajang ya. Ya enggak tahu yang mana yang lajang. Mungkin dia kuliah udah selesai, kerja juga. Ya guna kau tak apa, kerja kau bini belum ada. Ya aku kan tak mungkin minta-minta terus sama bapakku, karena bapakku tak wajib lagi menafkahi. Kan bapak-bapak ini kan kalau anaknya itu sudah sampai pada usia sudah bisa bekerja, laki-laki itu dibuang aja pun anak itu kan tak apa-apa doh. Karena tak wajib lagi dinafkahi gitu. Nah, jadi kalau dia anak itu bergantung terus sama bapak emaknya, kan malu dia. Dalam hidup dia kan ada rasa tak mau juga begitu. Maka kalau itu niat dia, itu pun fisabilillah. Jadi sahabat tadi terlalu sempit definisi fisabilillahnya. Dipikirnya fisabilillah itu bawa parang, bawa pedang ke medan perang. Tapi orang yang bekerja pun itu fisabilillah, gitu. Wa in kana, tapi kata Nabi ada pula yang lain daripada itu. Jika adalah ia kharaja, keluar dari rumahnya yas'a, untuk bekerja tapi riaan, untuk membangga-banggakan dirinya, untuk dipandang orang, mungkin dia pengen asalkan naik pangkat, cerita kerjaan terus supaya orang melihat dia punya prestasi bagus dalam pekerjaannya. Wa mufakharatan, membangga-banggakan penghasilannya. Anak buah yang cium tangannya kata dia 2.000 orang misalkan, gajinya 14 kali UMR. Jadi ceritakan untuk membanggakan diri, barulah fahuwa fisabili syaitan. Kalau ini ya memang ini orang bukan fisabilillah tapi fisabili syaitan. Berarti Nabi dalam riwayat ini membagi orang kerja itu dua tipe. Tipe pertama orang fisabilillah, dapat pahala dia dengan kerjanya.
yaitu orang yang kerja untuk menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi dan dia untuk memenuhi kebutuhan dia. Yang kedua, ada orang bekerja demi syaitan, yaitu orang yang bekerjanya untuk membangga-banggakan prestasinya, untuk menunjuk-nunjukkan kehebatannya, untuk supaya orang bangga sama dia. Itu namanya demi setan. Ya kalau bapak-bapak yang kerjanya cuma gaji-gaji UMR, apa yang mau dibanggakan? Malu melawang gitu. Lillahi ta'ala aja lah udah. Ini kan kalau membangga-banggakan ini kalau gajinya di atas 100 juta ini. Kalau gaji masuk UMR tidak ada yang bisa dibanggakan lah. Gitu. Fisabilillah semua itu. Ya kawan-kawan yang masih di bawah 10 juta itu fisabilillah semua itu. Nanti kalau di atas 10 juta ragu kita. Jangan-jangan nah itu. Baik, jadi itu hadisnya. Jadi membungkam anggapan sahabat yang terlalu sempit dalam memahami fisabilillah. Sehingga anak muda tadi itu dianggapnya tidak fisabilillah. Dibungkam oleh Nabi, tidak begitu. Gitu. Itu maksudnya ceritanya itu kan biar kita bisa membayangkan beginilah ceritanya yang terjadi begini gitu. Lalu kemudian wakila dan di dalam riwayat yang lain Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul kasbi atyab? Kalau kerja cari duit itu, apa yang lebih atyab, apa yang lebih baik? Kerjaan yang modal bagaimana yang paling baik lah gitu ya. Maksudnya kan pekerjaan banyak nih, pegawai, ada yang nukang, ada yang ojol, ada yang macam-macam pekerjaan. Tapi sahabat bertanya, dari semua pekerjaan yang banyak itu apa yang paling elok? Qala, yang penting kata Nabi, amalur rajuli biyadihi. Seseorang itu bekerja dengan jerih payahnya sendiri. Kita tak bergantung pada orang lain. Wa kullu bai'in mabrurin. Dan kemudian kata Nabi, segala macam jual beli yang baik, yang jujur dan lain-lain. Maksudnya ini keutamaan Pak Peri ini dagang itu. Nah, dan dagang itu memanglah dilebihkan dibandingkan dengan lain-lain. Nah, Nabi sendiri kan pernah berdagang karena itu kerjaan yang terbaik. Jadi, tapi tak pula semua kita harus berdagang kan. Kalau semua kita berdagang nanti tidak ada yang beli. Tentu kita ada juga yang kerja di pemerintahan. Ini kan kalau nasibnya kerjanya pedagang, maka dia beruntung dengan pekerjaan itu. Bukan berarti pegawai itu berhenti untuk mendapatkan pekerjaan terbaik, lalu dia berhenti, resign, lalu dia berdagang. Enggak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, khairul kasbi, sebaik-baik usaha, kasbul amali, usahanya si pekerja, iza nasoha, apabila dia bekerjanya tulus. Ya ini mungkin di luar dari pedagang. Semua kita ada yang guru, ada yang macam-macam lah. Ada yang memang tim media nih kan bekerja juga gitu ya. Maka kata Nabi sebaik-baiknya adalah yang tulus dalam pekerjaannya. Apa maksud tulus? Dijelaskan oleh musannif maksudnya adalah bi an atqana, bahwa dia bekerja dengan tekun. Nah, saya tadi baru aja pagi yang ada video begini. Kalau kamu kerja itu, kalau masih jadi pegawai jangan serius betul. Gitu. Gajinya cuma UMR tapi bekerja kayak gaji 100 juta gitu. Ya kalau dalam prinsip agama kita itu enggak boleh. Karena semua orang kan ada kontrak kerjanya. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Semua kontrak kerja yang kita sepakati wajib kita tekuni. Semakin kita menekuni pekerjaan kita, maka kita bukan cerita dapat gaji aja, kan kita butuh pahala juga. Maka kita pun, kan banyak orang disindir-sindir, serius sekali pula kerjanya, gajinya kecil, cuma nyenangin bos saja, kerja banyak, sedikit gitu juga gajinya. Tapi kita ngaji-ngaji kan gak itu yang kita pandang. Nggak gajinya aja yang kita pandang, tapi ada perintah untuk menekuni pekerjaan. Walaupun gaji kita mungkin lebih murah dibandingkan orang lain. Nggak kita lihat gajinya, tapi kita lihat adalah amanah yang sudah kita sepakati untuk kita ambil. Orang kerjanya enak, gajinya besar. Nggak urusan kita.
Urusan kita adalah apa pekerjaan yang sudah kita ikuti, apa pekerjaan yang sudah kita ambil, yang kita sepakati gitu. Kan biasanya orang makin tinggi jabatannya, kerjaannya makin dikit. Yang anak buahnya yang kerjanya pontang-panting tulang. Nah, lalu anak buahnya menyindir-nyindir bosnya. Itu bapak tuh di AC, dia gajinya lebih banyak, kata dia. Jangan dipandang-pandang gaji orang. Yang kita pandang adalah apa yang amanah yang sudah kita ambil. Karena kita bukan hanya duit yang kita pikirkan, tapi kita juga mikirin masalah pahala di situ gitu. Jadi kata Nabi, sebaik-baik orang yang bekerja itu adalah yang dia tulus. Dia betul atqana, dia memungkinkan, maksudnya dia menekuni. Kalau tak salah saya ada hadis yang bunyinya, innallaha yuhibbu iza amila ahadukum an yutqina. Allah suka kalau kalian bekerja itu tekun dalam bekerja. Berarti semakin dia tekun, semakin suka Allah. Wa tajannabal ghasyah, dan dia menjauhi tipu-tipuan. Ini banyak sekali laporan palsunya gitu. Dia rajin udah kerjanya malas, laporannya fiktif semua gitu ya. Gimana dia? Tapi kalau dia hindari, jangan sampai nipu bos. Jangan sampai nipu perusahaan. Jangan sampai nipu atasan. Karena itu amanah. Dia memandang kerja itu sebagai amanah. Bukan membayar secara mutlak, membayar apa yang dia lakukan. Waqama, dan dia mengerjakan bihaqqis sun'ati. Apa yang menjadi profesi sama dia? Dia profesionalnya apa? Apa pekerjaan tupoksi dia apa? Perusahaan ini ada banyak sekali bidang-bidang. Mana menjadi bidang dia, mana profesionalitas dia, mana yang menjadi itu profesi dia, itu yang dia betul-betul dahulukan. Dia kerjakan semua menjadi kewajiban dia dalam bekerjanya. Maka orang seperti ini yang disebut oleh Rasulullah sebaik-baik orang bekerja. Kalau Rasulullah menilai baik, berarti kan ada pahalanya. Jadi kerja itu jangan sampai tak ada pahala. Capek kita 8 jam kerja tak ada pahalanya. Biarlah kerja 8 jam sehari. Karena kalau udah kerja kita kan baca Qur'annya kurang. Kalau udah kerja kita pastinya kita zikirnya kurang. Bahkan kadang puasa sunnah pun kita tidak tolok gara-gara terlalu capek pekerjaan. Jangan sampai udahlah ibadah berkurang gara-gara itu, pahala tak dapat pula. Nah, gitu ya. Kok bisa dapat pahala lah, tak dapat kita pahala dari ibadah-ibadah sunnah lain, dapat kita pahala dengan kerja dengan jujur. Nah, begitu. Tak sanggup kita lagi jujur di sini, berhenti aja. Apa yang kita cari malapetaka? Enggak usah dipaksakan. Kalau tidak sanggup kita dengan gajinya, jangan malas-malas kerja. Kalau kita udah tak sanggup nengok gajinya, berhenti. Itu yang paling bagus. Bukan bekerja malas-malasan. Itu banyak jurus orang-orang sekarang. Alah, kerja segini, gaji segini. Ya udah, kalau tidak tolong rasanya berhenti. Udah selesai urusan. Jangan meludah di sumur sendiri. Karena kita akan minum airnya. Nah, kita menjelek-jelekkan tempat kerjaan. Padahal kita mencari nafkah untuk anak kita di situ. Kalau rasanya tidak cocok lagi itu, ya udah kita tinggal keluar cari pekerjaan lain. Nah, tak dapat kerjaan lain, belum dapat, ya udah bersyukur aja di situ. Gitu dia. Nah, karena apalagi lagi saya katakan, dunia modern kita itu kerjanya pakai kontrak. Kalau kerja pakai kontrak, menjalankan isi kontrak itu hukumnya wajib. Main-main kita dengan isi kontrak. Kontrak itu kan jelas jam berapa kerja, jam berapa pulang, apa kerjaannya. Itu harus dikerjakan. Ini gara-gara itikaf malam, tidak kerja dia. Ya tidak boleh lah. Itikaf itu sunnah. Mengerjakan pekerjaan yang sudah ditandatangani, sudah kesepakati, itu hukumnya wajib. Kalau memang tak sanggup rasanya, tidak usah itikaf malam. Karena nanti kita gimana ceritanya. Gara-gara menjalankan yang sunnah, tapi kita meninggalkan yang wajib. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, di riwayat lain Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yaqudu ahadukum, tidaklah duduk-duduk salah satu di antara kalian, antala birrizki, daripada mencari rezeki. Maksudnya kalau mencari rezeki itu bukan duduk-duduk di sofa. Gimana cara cari rezeki? Ya kerjalah. Bang nggak kerja bang, ya lagi nunggu rezeki. Mana nunggu rezeki? Rezeki itu nggak ditunggu. Nah, Allah menakdirkan kita punya rezeki hari ini. Dalam waktu yang bersamaan Allah takdirkan kita kerja. Bukan golek-golek di rumah.
Nah, gitu. Wa yaqulu, jadi kata dia ada orang duduk-duduk nunggu rezeki lalu berdoa, Allahumma rzuqni. Ya Allah kasih aku rezeki. Duduk-duduk di rumah lalu berdoa. Kalau hebat, kalau itu bisa mantap semua kita duduk-duduk ya di rumah. Baiknya tasbih itu tab ya Allah rezeki ya Allah rezeki ya Allah ya Fattah ya Rozak. Itu ya kerja kita seharian. Enggak bisa juga kalau enggak kawat kita semua orang nanti berpangku ya di rumah. Fakat dikasih analogi oleh musannif. Fakat maka sungguh alimtum kalian sudah tahu. Halaman 108. Kalian sudah tahu kata musannif. Annas samaa bahwa langit itu la tamturu zahaban wala fiddatan. Takkan pernah berhujankan emas dan perak. Ya kan ini sindiran ini maksudnya. Jadi kan nunggu apa di rumah? Nunggu hujan emas perak. Kan tak akan pernah terjadi gitu. Tapi kalau terjadi dia enggak apa-apa kita tampung aja pakai ember. Apa namanya atap rumah kita itu. Jatuh air tiba-tiba ada berserak emas di dalamnya gitu. Nah perlu kita lagi ke kamper untuk nyaring-nyaringnya. Enggak gitu deh. Jadi ini sindiran ya. Jadi bahasanya bahasa sindiran. Ngapain kan duduk di rumah berdoa minta rezeki. Emang nanti Allah nurunkan hujan pakai emas gitu. Allah nurunkan hujan tetaplah pakai air. Kami di Mesir dulu pernah turun hujan segini-segini ya. Es batu. Sampai pecah-pecah mobil orang itu. Tapi kalau emas belum pernah. Wala fiddatan. Dan juga perak takkan pernah turun dari langit. Maksudnya ya kerjalah gitu. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu anhu, inni kata dia, sesungguhnya aku la akrahu membenci, tak suka dia, an arar rajula melihat seseorang farigan. Farigan itu nyantai, jangan nggak ngapa-ngapain, itu farigan namanya. Kosong bahasa secara harfiah maknanya kosong, maksud kosong di sini ya slow kali gitu. Santai aja. Fi amri dunyahu, baik urusan dunianya, wala fi amri akhiratihi. Nah, urusan dunia terlalu santai, urusan akhirat pun santai juga. Jadi mau jadi apa dia? Itu. Mau dibilang kaya dunia enggak juga karena terlalu santai, mau jadi masuk surga pun tak bisa juga karena terlalu santai. Jadi dua-duanya harus hebat. Kerja sungguh-sungguh, beribadah pun sungguh-sungguh. Wakila dan dikatakan li Ahmada bin Hambalin kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali maksudnya radhiyallahu taala anhu. Jadi ditanya, "Mata kulu, apa yang akan engkau katakan?" kata orang itu kepada dia, kepada Imam Hambali, "Fiman pada orang yang jalasa fi baitihi au masjidihi." Orang yang duduk-duduk di rumah, nyantai dan di masjid. Jadi dia enggak kerja. Kerja dia apa? Duduk-duduk nonton TV, minum kopi, ngisap rokok. Nanti jamnya sholat pergi ke masjid. Itu kerja dia, nyari duit enggak gitu. Jadi ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, apa komentar kamu wahai Imam Ahmad, model orang yang begini nih? Wa qala, kata Imam Ahmad bin Hambal, la a'malu, aku kata dia, tidak akan melakukan syai'an. Kan itu maksud. Ya. Ini kalimat tanya, tapi maksudnya bukan bertanya betulan. Aku tidak akan melakukan sesuatu hatta ya'tini rizki, sampai datang rizkiku. Kalimat tanya, maksudnya itu kalimat tanya untuk mengingkari. Bukan bertanyaan untuk dijawab. Tapi ngerti kan? Emang kau pikir aku siapa? Kan itu bukan, oh bapak sepolan enggak itu, jangan dijawab. Maksudnya dia bertanya untuk menegaskan gitu ya, untuk mengingkari. Jadi kata Imam Hambal, jadi aku tak kerja sampai datang, aku tak melakukan sesuatu sampai datang rezeki. Gitu. Karena mana bisa seperti itu? Harus melakukan sesuatu dulu baru datang rezeki. Ini tadi masih pertanyaan. Maka faqala Ahmadun, dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, haza rajulun jahilal ilma, ini orang bodoh. Bahasa kitanya ini bonga ini. Gitu ya. Mungkin bahasanya dihaluskan. Ini orang enggak ngerti ilmu gitu. Maksudnya ya orang bonga ini.
Amma adapun sami'a, kalau ia mendengar kaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia pernah mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah dibilang Nabi? Innallaha ja'ala rizki tahta zilli rumhi. Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah ujung tombakku. Yang maksudnya orang menombak kalau untuk mendapatkan rezeki. Yang menombak bukan nombak orang maksudnya, ya bisa jadi berburu gitu maksudnya. Ya artinya ya kerja baru dapat rezeki gitu. Ini jawaban Imam Ahmad bin Hambal untuk mengomentari orang-orang yang duduk-duduk nyantai tak kerja tak ngapa-ngapain. Wa qauluhu alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan apa? Hina zakarat tayr, ketika Nabi menyebutkan tentang burung, kan ada hadis tentang Nabi cerita tentang burung, kata Nabi apa? Faqala, Nabi menceritakan tentang burung itu, taghdu khimasan. Burung itu keluar dari sangkarnya khimas, lapar. Wataruhu bitanan, dan ketika dia pulang perutnya dah penuh. Berarti kan burung aja itu kerja dia keluar dari sangkarnya. Masa awak anda keluar rumah? Dan itu penting keluar rumah untuk kerja. Saya banyak anak-anak muda baru nikah nanya, Ustaz, apa nasihat untuk saya? Nasihat untuk kamu sederhana aja. Yang penting siang kau jangan ada di rumah. Nanti berkelahi sama bini gitu. Jadi kalau tak ada kerjaan ngapain keluar rumah? Ya untuk hindarin berkelahi gitu. Pura-pura kerja aja di luar itu. Itu nasihat terbaik itu untuk anak muda itu. Nanti kalau laki-laki itu nggak boleh di rumah di siang hari. Jangan hari Minggu biarlah dia istirahat gitu. Senin sampai Sabtu di rumah ya berkelahi aja ujung sama bini. Bekerja, tak ada kerjaan bolak-balik aja jalan. Cuma tahu nanti jumpa pekerjaan. Ada orang mobilnya mogok, ada orang kan kasihnya 10.000 kan dapat duit. Yang penting ya burung aja untuk dapat makan tuh gitu dia. Keluar dia dalam keadaan lapar pagi-pagi. Nanti sore dia balik rumah ke sarangnya, perutnya udah kenyang. Masa kita nunggu kenyang dalam rumah aja? Nggak bisa lah. Nah, kecuali bapak kita punya banyak sawit. Itu lain cerita ya, banyak sawit peninggalan bapak kita, itu suruh orang kerja, awak mantau-mantau aja, goyang-goyang kaki di rumah, nanti akan ada pembahasan tentang itu. Nah, jadi fazakara, maka Nabi menyebutkan annaha, bahwa burung itu taghdu fi talabir rizki, pergi keluar itu untuk cari rezeki, bukan jalan-jalan, bukan healing-healing burung itu, walaupun dia terbang. Nah, tapi terbangnya bukan terbang healing, tapi mencari tempat bisa makan, cari buah-buahan, mencari apa kayak dia tergantung jenisnya gitu. Nah, burung aja ngerti dia, masa kita nggak ngerti? Nah, apalagi? Wakana, dan adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattajiruna, mereka berdagang. Fil barri wal bahri, berdagang bukan hanya di daratan tapi di lautan. Sampai mereka harus naik kapal untuk pergi berdagang. Ya itulah, Nabi sendiri kan keluar negeri untuk berdagang ke Syam dari Mekah. Itu sebulan berangkat, sebulan pulang perjalanan aja. Nah, karena di Mekah mungkin di zaman itu tak semaju sekarang gitu. Mungkin dulu pusat peradaban perdagangan itu kan di Syam. Ya gitu, mungkin di situ dulu paling banyak, kalau dagang di sana mungkin lebih laris lah gitu ya. Ya kayak sekarang kan di mana gitu daerah-daerah yang paling apa namanya, kalau berdagang itu paling menguntungkan. Kalau di Pekanbaru misalkan di bagian mana gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi aja kurang soleh apa mereka? Sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang soleh, tapi mereka juga berdagang. Bukan mereka duduk-duduk di rumah. Wa ya'malu, dan sebagian mereka bekerja fi nakhilihim. Mereka bekerja di kebun mereka, masih kurma mereka. Kalau kita dodos juga gitu. Walaupun dia ustadz, ya, misalnya ustadz di Pekanbaru ini tidak ada yang punya sawit. Ada yang punya sawit. Ustadz Sendiri Rais ada sawitnya itu. Kalau saya tidak ada sawit. Ya ada sawit dodos juga gitu, walaupun buahnya yang dodos.
Nah, wa ya'maluna fi nakhilihim, sahabat-sahabat Nabi juga kerja di kebun-kebun kurmanya. Kan diurus juga kebun kurma itu nanti biar bagus buahnya. Wal qudwatu bihim, dan mereka itu memang qudwah, harus diikutin. Mereka lah panutan kita. Jadi mereka yang jadi panutan kita ya ikutinlah. Wa man laisa lahu malun maurusun. Orang yang tidak, ini saya ceritakan tadi, orang yang tidak punya malun maurus, harta peninggalan, yang bapaknya pun susah, juga lebih susah dari dia lagi gitu. Kecuali bapaknya CEO. Jadi banyak yang ditinggalkan untuk dia. Nyamar dia. Ini enggak. Fala yunajjihi, tak ada yang bisa menyelamatkannya min zalika, daripada kesulitan hidup itu, ilal kasab wal tijarah, kecuali dia berusaha dan berdagang. Tak ada harta warisan. Bapak awak miskin, awak ngidupin dia. Mati dia, ya awak bertahan sendirilah. Tapi ada juga anak-anak yang bapaknya udah ngumpulin 300 hektar sawit, yatim dia, tapi yatimnya yatim CEO, ya udah nyantai aja dia. 6. Tarkul kasbi, orang model begini, tarkul kasbi, tak mau dia bekerja, tak usah dia bekerja, maksudnya meninggalkan kerja. Afdolu, itu jauh lebih baik, tapi dengan catatan li alimin, kalau dia memang orang yang alim, orang yang menyibukkan dirinya untuk belajar. Ada dulu di Mesir itu, dia bekerja dia kerjanya sudah cukup untuk berapa bulan, tak mau dia kerja lagi, belajar dulu, dia pergi dan majelis ilmu. Udah habis duitnya, kerja lu berhenti dia, kerja lagi dia gitu. Mau hidupnya gitu aja. Kalau kita kan banyak kali cadangan untuk masa depannya, cadangan masa tuanya gitu. Kalau orang-orang itu tidak peduli dia, nantilah itu urusan akhirat dunia urusan tua. Untuk li'alimin, untuk orang yang alim, tapi orang alim yang bagaimana? Yang mustaghilin, yang orang yang menyibukkan diri bitarbiyatin, bitarbiyati ilmi zahir, mengajar ilmu-ilmu yang zahir. Ilmu zahir itu ya fikih, sorab, nahu, ilmu-ilmu yang biasa kita pelajari lah. Ini alim orangnya. Dah, dia ngajar. Ini kok ngajar terus, ini kapan cari duitnya ini? Ya udahlah, cari duit juga lah gitu. Tapi kalau dia ngajar terus, kenapa Bapak ngajar terus? Nggak ada kerja-kerjanya. 300 hektar sawit itu habis sebulan doang katanya. Nah, jadi dia nggak usah kerja lagi, dia nyantai aja goyang-goyang kaki ngajar dia. Gitu. Kalau dulu kampung saya ada Pak Haji Bakri namanya, Pak Haji Bakri ini tamatan Mekah. Kata ayah saya nih, ini guru-gurunya masih pangkat ayah saya. Dulu kata dia, guru-guru kami kampung nih, sawah dia kami yang garapin. Dia bersawah, tapi dia nggak ke sawah lagi. Di rumahnya udah ada aja padi-padi itu. Gitu. Tapi ya anak muridnya tahu diri. Jadi waktunya nanam, anak muridnya turun. Waktunya mupuk, anak muridnya yang turun. Waktunya nanti manen, anak murid juga turun. Jadi dia ngajar aja kerja dia. Sekarang mana murid mau kayak gitu. Ya awak ngajar ya, kerajo ya juga. Nah itu dia. Tapi kan tak semua orang tadi itu kalau duit cadangan duitnya ada. Kan itu tadi kan malun maurus, berarti dia punya cadangan duit. Kalau tak punya cadangan duit jangan coba-coba begini, ancap nanti. Mimma yantafi'un nasa bihi, yang kalau dia mengajar aja kerja dia, orang banyak dapat manfaat. Maka itu lebih baik, banyak orang mendapatkan manfaat. Kaya iya, tak perlu cari duit lagi, jadi kerja dia ngajar aja. Fi dinihim, dalam urusan agama mereka. Contohnya pakal mufti. Contohnya seperti seorang mufti. Mufti itu kan orang yang dimintakan fatwa. Dia duduk aja di kursi rumahnya. Datang orang ke rumah. Ini bini aku ini durhaka kali udah Pak Mufti. Apa hukum untuk dia? Aku ceraikan. Gitu aja kerja dia. Gitu kerja dia mau memberi fatwa aja gitu. Nah, dia nunggu. Kan mufti itu kan nunggu orang minta fatwa. Nggak boleh berfatwa kalau tak diminta orang. Nunggu di rumah ada. Jadi orang butuh di kampung itu jumpa dia. Jadi kan banyak kalau kiai besar itu kan dia duduk aja di rumahnya. Jadi tradisi Jawa lah ya. Itu kadang kita datang ke rumah kiai, kan pulang kita amplopin dia gitu. Nah tergantung duit kita lah. Ada duit banyak. Kadang donasi 20.000 pun ada murid-murid tuh.
Tapi tradisinya gitu, setiap kali kita sowan ke rumah kiai, minta nasihat. Kiai itu tak minta, tapi udah jadi tradisinya. Ya kita kasih dia duit. Tapi kalau dipandang orang disorotin kan memang kelihatannya matre kali pula kiai. Dia nggak ada matre, dia nggak ada minta kok. Cuman muridnya bagi. Di mana? Ya seperti tadi kita nggak mau dia menyibukkan diri dia untuk kerja gitu. Masa banyak juga yang pernah saya lihat yang pengarang kitab itu nukang dia gitu. Padahal ngarang kitab banyak kitabnya di karangannya, tapi nukang dia kan tak elok sebenarnya. Apa salahnya orang-orang kampung setiap kali sowan ke dia nyalamin gitu. Bukan dia minta, bukan ngemis, tapi kita pengen dia fokus. Karena kalau dia tak fokus, yang rugi kan umat juga. Ustadz ini mau ceramah maghrib, pulang dari kebun aja jam 6 gitu. Nah, gimana? Kapan sempat dia ngulang-ulang pelajaran lagi? Dia mau ngajar nanti apa subuh. Nah, tapi disibukkan dengan hal-hal lain. Kalau dulu almarhum ketua IKMI dulu, Biazul itu bilang, jangan main-main kalian ceramah nih, katanya dia. Jangan jadi samping-sampingan. Sedangkan serius saja kalian bodoh jemaah itu, apalagi kan samping-sampingan katanya dia. Ya, jadi samping-sampingan aja. Ada yang ini, nah, nggak ada serius-seriusnya ceramah itu, nggak ada murojaahnya gitu. Kasihanlah umat. Yang serius saja orang bodoh jemaahnya, apalagi yang main-main gitu. Tapi diajarkan juga, tapi kalian tetap harus ada kerjaan lain selain ceramah. Minimal guru-guru MDA kata dia. Supaya jangan dicemeh-cemeh orang kita gitu pula. Saya pun terkesan di hati saya itu. Au rajulun, atau walaupun dia bukan orang alim, tapi dia adalah orang yang mustaghilun, orang yang sibuk masalihil muslimin, untuk kebutuhan banyak orang. Bapak itu orang alim tidak, tapi dia kerjanya kerja sosial. Dia misalkan pejabat, dia kerja misalkan ketua yayasan sosial. Walaupun dia bukan alim sekalipun, maka dia tak dituntut untuk kerja kalau ada cadangan duit dia. Kasultan seperti sultan, raja, wal qadi, hakim, wasyahid, dia saksi. Nah, orang-orang seperti ini, fahaula, orang-orang model begini, sultan, qadi, iza kana yakufuna minal amwalil mursidati, apabila mereka cukup hidup mereka, kebutuhan hidup mereka minal amwalil mursidati, dari harta-harta yang disiapkan khusus untuk itu, digaji gitu ya. Lil masalihi, untuk kepentingan-kepentingan banyak orang, kan biasanya kan ada kalau untuk hakim udah ada cadangan duit yang udah disiapkan. Kalau untuk ini gubernur udah ada duit yang disiapkan untuk dia gitu. Awil auqaf, atau dapat dari harta-harta wakaf yang musabbalah, yang juga disiapkan alal fuqara, untuk orang-orang fakir, awil ulama. Jadi itu yang tak ada di tempat kita. Kalau bisa ada di tempat kita ini usaha-usaha yang wakaf untuk membiayai hidup para ustadz. Tapi produktifnya, misalkan kita punya kebun sawit 500 hektar yang itu wakaf. Jadi ustadz yang ceramah ini enggak usah pusing lagi dia nengok-nengok amplop tuh. Nah gitu, tapi kita tiap bulan ditransfer gitu dia, gitu wakaf dia, bagus itu. Jadi kasih masjid nanti pun dia ada, alhamdulillah. Tadi kasih masjid itu pun tetap datang dia gitu. Bukan baru itu naasnya, kadang masjid ini cuma 50.000 ngasih, di Palas itu aja yang ngasih cuma 50.000. Motor ustadz itu aja mogok tengah jalan dibuatnya gitu, saking parahnya jalannya. Tapi masjid itu yang ceramah dengan 3 orang, cuma yang dengar mana dapat dia duit gitu. Kayak yayasan takdir itulah yang di Palas tuh. Itu terpaksa lah yayasan yang mencarikan tambahannya, bercukup. Cuma 50.000, mau jadi apa ya 50.000? Datangnya belum maghrib, datang ke situ kan jauhnya. Saking jauh kalau datangnya habis maghrib, otomatis nanti habis tarawih baru ceramah. Nah, jadi kok bisa ada wakaf-wakaf musabbalah alal fuqara awil ulama. Musabbalah itu yang memang udah disiapkan untuk orang-orang tertentu, untuk orang fakir. Jadi kalau di Mesir itu ada air-air musabbalah.
Air musabbalah itu memang air yang memang disiapkan untuk orang-orang yang jalan gitu, fisabilillah kan. Nah, fa iqbaluhum ala ma hum fihi afdalu. Kalau mereka udah dapat gaji-gaji khusus itu, ya itu udah lebih afdal. Nah gitu ya. Min istighalihim bil kasab, dibandingkan mereka harus kerja lagi. Tapi di tempat kita, ya misal gini nih, kan contohnya kan, ustadznya ceramah kan. Ustadz ceramah, amplopnya dari mana? Ada aset wakaf. Ya udah, nggak perlu lagi dia nyangkol-nyangkol, nggak perlu lagi dia motong rumput rumah orang, nggak perlu lagi dia ngojol gitu. Nah, jadi udah aman hidup dia pun enak. Cuman kan di tempat kita nggak ada itu. Ya kami pun di YTWU nggak ada yang khusus untuk ustadz loh. Ya nanti ke depannya Allah alam lah gitu ya. Mata ada orang kaya yang dengarkan ceramah ini supaya dia mana belikan tanah 500 hektar, tanamkan sawit, biar kami kelolakan. Penceramahnya kita sertifikasi nanti. Senang, biar pahalanya banyak. Walihaza, oleh karena itu asyara sahabatu, memberikan isyarat sahabat, ala Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, kepada Abu Bakar. Abu Bakar kan pedagang dia dulunya. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, sahabat-sahabat lain nyuruh dia bitarkit tijarah, gak usah lagi kau berdagang. Karena nanti khawatir ada kepentingan. Dia presiden, dia juga bisnis milik dia. Tentu segan orang apa namanya kalau tak memenangkan tender dia kan. Walaupun sah-sah saja, cuman kan ada kepentingan di situ gitu. Ya misalkan saya punya usaha rumah makan. Nah, lalu tak ada masalah, cuman sahabat Nabi menyuruh udahlah Abu Bakar nggak usah lagi berdagang. Kan nanti dikasih gaji aja dari Baitul Mal. Kan ada gajinya dari Baitul Mal, bukan tak ada gaji sama sekali. Orang menggambarkan hidup Nabi itu susah aja, macam tak pernah hidup makan gitu. Nabi itu juga punya gaji, ada dari Baitul Mal, ada nanti dari ghanimah dan lain-lain gitu. Nabi itu pernah dia 1 ekor berkurban. Berapa pitinya itu? Kalau miskin dia mana bisa? Tentu ada masanya Nabi itu hidupnya memang sulit. Dan pun contohkan kepada kita kalau sulit hidup tuh kayak mana. Kalau kaya hidup tuh kayak mana. Itu harus lengkap dia. Jadi sahabat menyuruh Abu Bakar, udah jangan dagang lagi. Lama walal khilafah, tatkala dia memimpin, menjabati khilafah itu, khalifah. Nah, kan Abu Bakar ini termasuk sahabat yang berduit juga, bukan dia susah. Walaupun duitnya banyak habis untuk Rasulullah, ya, untuk dakwah gitu. Tapi dia berdagang dia. Nah, izkana zalika, kenapa dilarang sahabat? Karena yushghiluhu anil masalih, nanti sibuk dia berdagangnya. Walaupun kita punya anak buah, tentu pikir juga kita ini kemana ya. Apalagi lapornya jelek nih Pak, penghasilan bulan ini kacau nih Pak. Tentu itu dua pikirkan daripada orang lain. Anak awak, bini awak, tagihan-tagihan kredit-kredit, tentu itu pikirkan duluan. Macet usaha, macet hidup nanti. Daripada mikirkan orang, itu anak awak pikirkan dulu. Tentu itu makanya udahlah usaha dulu. Nanti selesai baru usaha kan begitu. Nanti pikirannya ke situ. Wa kana ya'khuzu kifayatahu, lalu Abu Bakar mengambil untuk mencukupkan hidupnya dari mana? Min malil masalih, dari harta ya tadi, dari Baitul Mal dan lain-lain yang memang sudah disiapkan untuk itu. Wa ra'a zalika aula, dan dia melihat ya itu yang paling elok. Maka dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Abu Bakar apa tadi nasihat sahabat tadi. Nah, tapi kan bukan haram kan? Boleh aja kan? Enggak ada masalah. Ya kayak di Indonesia ini rata-rata presiden kita punya usaha semua. Ya nggak bisa kita pungkiri itu ya. Mau kita suruh berhenti orang untuk usaha. Summa lamma tawaffa, tatkala ia wafat, ausa biraddihi, lalu Abu Bakar mewasiatkan untuk mengembalikannya kepada Baitul Mal. Balikkan lagi Baitul Mal, harta-harta tadi itu. Nah, itu pula kita kan untuk anak cucu kita kan. Walakinnahu ra'ahu fil ibtida' aulah, cuman dari awal tadi dia melihat itulah yang paling elok. Ini baca kitab ini pula masalahnya, waktunya baru 1 halaman aja udah
Ya, itu maka ngajar pesantren tuh kadang tak terasa hidup udah tua aja gitu. Coba kita baca cepat ya supaya judul ini kita lihat resume-resumenya. Judul berikutnya adalah Bayanul Adli, penjelasan tentang adil, wajtina bizulmi, menjauhi kezaliman fil muamalah, dalam bermuamalah. Kenapa muamalah difokuskan? Karena tadi kan di awal disinggung, di sini paling banyak sumber penghidupan, berbisnis segala macam gitu. Ilam, ketahuilah annal muamalah, bahwa berdagang bermuamalah itu qad tajri, terkadang berlaku ala wajihin yastamilu ala zulmin. Kadang bisa berlaku pada hal-hal yang menimbulkan kezaliman. Bisnis lah, banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara bisnis kan. Ya ta'arradu bihil mu'amilu, yang orang yang bermuamalah tadi berhadapan li sukhtillahi ta'ala, pada kemurkaan Allah. Jadi rentan sekali orang itu berdagang itu. Apalagi kalau ke pasar itu orang mencarutnya, orang nipunya segala macam kan banyak. Wa hadza zulmu ya'ni bihi, kezaliman yang dimaksud adalah mastadarru bihil ghairu, yang dapat memudaratkan orang lain. Wahwa mudarat itu munqasimun, terbagi, ma ya dararuhu, yang ada yang dampak bahayanya dapat dirasakan banyak orang, wa ila ma yakhusul muamil, ada juga yang bahayanya hanya dirasakan orang yang melakukannya. Ini al-qismul awal, yang pertama tadi yaitu yang dampaknya merata. Apa contohnya? Al-ihtikar. Kalau bahasa kita ihtikarnya apa? Monopoli kan, memonopoli pasar. Iddikharu bai'i ta'ami lahu, si penjual itu disimpannya makanan, cabai disimpannya, cabai tak busuk dia, apa yang bisa tahan lama itu? Solar disimpannya, solar gitu. Yantaziru bihi ghala al-as'ar, dia menunggu ghalaul as'ar, dia menunggu naik harga. Simpannya enggak usah jual dulu, nanti tahan ke ini perang ini Iran sama apa ini. Cocok nih simpan solar. Simpannya solar di rumahnya banyak-banyak. Nunggu Iran sama Amerika Israel ini makin kacau, jadi tidak ada, supaya Selat Hormuz ditahan. Jadi ditinggikannya harganya nanti kalau udah langkah barang tuh. Wa huwa zulmun amun, itu adalah bentuk kezaliman yang am. Banyak orang akan merasakan kezaliman itu. Wa sahibuhu, dan orang yang melakukan itu mazmumun fi syar'i. Orang yang melakukan itu orang yang zalim menurut syariat. Nggak boleh, haram hukumnya jual beli begitu. Jadi, cuma nanti ada pendetailannya, tak mungkin kita baca semuanya, tapi ini secara umum saja. Secara umum perbuatan itu adalah perbuatan yang zalim. Kita supaya dapat resume semuanya. Asanihu, halaman 109. Tarwijuz zaif, menyebarkan yang palsu-palsu. Duit palsu, barang-barang KW yang tidak dijelaskan sama dia. Tapi kalau dijualnya barang KW tapi dijelaskannya tidak ada masalah. Jujur dia, bang ini KW, ini KW 6 ini, kata dia. Oh ngerti pula awak akan, oh ini KW 6 ini baru 3 meter udah rusak nih bang. Ngerti pula dia kan gitu kan. Spesifikasinya dia jelaskan gitu. Tapi kayak duit palsu dia sebarkan. Minat darahim, dari duit-duit, dari dirham. Itu fahuwa zulmun, itu adalah kezaliman. Kenapa? Karena itu dapat memudaratkan baik dianya, baik orang yang bermuamalah, in lam ya'raf. Kalau dia tidak tahu ternyata duit itu duit palsu. Kalaupun dia tahu, wa in arafa, kalau dia tahu, fa sayarujuhu, lalu kemudian dia menyebarkannya ala ghairihi, fayataraddadu fil aidi wa ya'ummud darar, maka mudaratnya kemana-mana. Nah, maka di antara bentuk kezaliman berdagang itu adalah yang mudaratnya bisa dirasakan banyak orang adalah memonopoli dan juga menyebarkan barang-barang palsu. Nah, kalau kita menyebarkan palsu ya kita harus jujur. Halaman berikutnya 110. Bagi apa wal qismus tsani, bagian yang kedua,
ma yakhussu dararuhu al-mu'amil, yang dampak buruknya kembali kepada orang yang bermuamalah. Fa kullu ma yastadirru bihil mu'amilu, yastadirru ya. Ya, ya. Segala sesuatu yang mendatangkan bahaya disebabkan olehnya kepada si mu'amil. Mu'amil itu isim fa'il daripada muamalah tadi, orang yang melakukan muamalah. Fahuwa zulmun, itu adalah bentuk kezaliman. Wa innamal adlu bi an la yadurra bi akhihil muslim. Maka yang adil itu adalah hanya yang adil itu yang tidak mendatangkan bahaya pada orang lain. Jadi wadhabitul kulli, dan catatan umumnya begini. Jadi kaidahnya begini. An la yuhibba li akhihi illa ma yuhibba li nafsihi. Ini kan hadis kan. Jadi intinya ini kaidahnya. Dia mestinya kalau secara umum dia tidak suka orang lain merasakan kecuali dia suka merasakan itu. Maksudnya kalau dia tak suka, dia tak pengen orang lain merasakan. Kan itu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Maksudnya yang kita suka kita pengen orang lain merasakannya. Tapi kalau sebaliknya ya kita suka kok bisa orang lain jangan merasakan, itu berarti kontra dengan hadis itu. Jadi kaidahnya di sini juga sama. Dalam berbisnis itu kita pengen orang lain ya yang kita suka kita pengen orang lain juga mendapatkan. Jangan yang kita tak suka kita kasih ke orang lain. Nah, waktu kita udah mau habis. Kita tengok tadi ke coba ini ada catatan-catatan di bawahnya itu secara umum. Tengok di yang tadi juga masih baris tadi 110, tapi di paragraf pertama di bawahnya wa amma tafsiluhu, dan adapun perincian mudarat itu, mudarat yang kembali pada orang itu fa fi arba'ati umur, itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, alla yusniya ala sil'ati bima laisa fiha. Jangan dia, tidak boleh dia terlalu menyanjung-nyanjung barang dagangannya yang tidak ada. Maksud tidak ada itu gini. Berlebihan kali dia menceritakannya. Oh, ini Pak, motor ini terbang pun bisa ini. Maksudnya, ini kalau Bapak, walaupun Pak ini Mio ya, tapi kalau Bapak balap ranking ini menang ini. Gitu. Berlebihan kali gitu. Ini sopa ini Pak, cakar-cakar kucing nih, enggak ada calar nih gitu. Jadi dia menyanjung-nyanjung produk dia, itu udah di luar batas sudah. Normal-normal aja jualan nih. Nah gitu ya. Ini sate nih Pak, ini lontongnya enggak lontong sembarang nih. Ini kok ini apa aja, kulit pisangnya aja, ini carinya di Sumber ini Pak. Kami nggak pakai yang Pekanbaru punya. Untuk apa itu dijelaskan coba? Berlebihan gitu. Yang biasa aja, apa yang ada di barang kita itu kita jelaskan gitu. Jujur-jujur lah intinya. Li'annahu kazib. Karena itu udah masuk dalam kedustaan. Nah, yang kedua, yang bawahnya, paragraf berikutnya. Ayyazhara, bahwa ia menampilkan, menampakkan, menyatakan jami'a uyumil babi. Kalau dia berdagang, semua cacat-cacat di barang dagangan itu tunjukkan. Ini dipoles-poles supaya jangan ketahuan sama si pembeli. Bilang aja, Pak, ini agak ngerempes sedikit nih. Bilang aja. Gitu. Kan ibu kurang pula nanti. Ya namanya kita berdagang begitulah kalau mau jualan. Jujur kita. Ini HP ini misalkan kameranya udah gak hidup lagi. Nah, doa gitu. Bang ini beli HP aku tuh bang. Doa gitu. Jangan tengok kamera. Jangan tengok kamera. Jangan bilang aja bang ini cantik nih bang HP ini bang. Cuman tuh kameranya gak hidup. Gitu. Orang kamera tuh butuhnya. Nah gitu. Oh ini bang 4 hari tahan nih bang. Baterai ini. Nah, bilang aja kalau cuma 3 jam mati nih bang. Udah baterai udah soak gitu. Jadi jangan dia menampakkan yang khafiyaha wa jaliyaha, yang barang yang aib yang tersembunyi maupun aib yang bagian permukaan. Ya kita jujur, jangan disembunyikan apapun di situ. Nah, jadi 2 hal itu penting bagi kita untuk
menjaga untuk dalam berdagang supaya berdampak bermuamalah, bertransaksi itu tidak merugikan orang lain. Berikutnya halaman 113. Nah, ini kita sampai besok kita sampai Kitabul Halal wal Haram 116 sama Ikromi. Masalah al-ihsanu fil muamalah, berlaku baik dalam bertransaksi. Itu ayatnya banyak di situ di bawah dicantumkan. Kita baca di ujung paragraf itu, wa yanalul muamilu, dan orang yang bertransaksi itu meraih rutbatal ihsan, dapat meraih level ihsan dalam jual belinya kalau dia mampu melakukan wahidin satu min sittati umur, dari 6 perkara. Satu, al-awwalu fil mughabanati, dalam menentukan harga. Jadi turun naiknya harga. Jadi ada orang kadang memainkan harga ini tidak dengan sebenarnya, sehingga si pembeli tidak tahu harga yang sebenarnya, dia rugi. Nah, tapi kalau kita memang memainkan harganya dengan baik, fayam bagi, maka hendaklah kalau orang pengen dapat level bagus tadi, an la apa bacaan ini? Apa bacaannya itu? Ini kan dari yaghbana. Tidak mempermainkan harga sahibuhu, oleh orangnya, bima la yataghanabanu bihi fil adah, di luar daripada kebiasaan normalnya. Jadi kalau kita memainkan harga, jangan sampai menipu orang lain. Nah, gitu dia. Sebenarnya fa amma aslul mughabanati fa ma'zunun fihi. Hukum asalnya boleh-boleh aja kita mainkan harga, karena kan harga itulah kita dapat keuntungan. Karena li'anal baik kan lirrab ribihi. Karena jual beli itu kan memang untuk demi keuntungan. Tapi maksud di sini adalah tidak sampai merugikan orang lain karena mungkin berlebihan. Walakin yura'i fihi at-taqrib. Akan tetapi maksudnya adalah jagalah rasionya itu jangan berlebih jauh sekali gitu, gap harganya. Mendekatilah. Yang kedua, untuk mendapatkan ihsan dalam muamalah adalah fi ihtimalil ghibni, saya enggak tahu bacanya ghibni atau ghibni, itu ghibani. Tadi kita cek lagi. Fal mustari in ishtara ta'aman min dha'ifin aw syai'an min fakirin fala ba'sa an yahtamila al-ghabana wa yatasahala. Kalau memang yang membeli itu kita tengok ini orang ini miskin kali ini, jadi harganya kita mainkan, kita murahkan, tidak ada masalah. Jadi boleh enggak sama bapak ini harganya sekian, sama bapak ini harganya beda pula, tidak ada masalah. Kita tengok ini bapak ini orang kaya nih, jual mahal aja lah. Ini orang miskin ini, jual murah aja lah, begitu. Kita sampai pada level itu, baru kita dapat sampai kepada level ihsan. Kita tengok, ini bapak ini cantik mobilnya ini, kayaknya kalau dinaikkan agak 10.000 santai aja dan dinaikkan. Yang bapak ini kita tengok, ini kere kali ini. Jangan-jangan nanti minta nasi putih pakai kuah aja dia. Udahlah pak, kata, aku nasi putih mau kuah mau cabai aja lah pak, kata dia. Ini ayam ini lagi gratis nih, gituin aja lah gitu. Dimurahin untuk dia gitu. Cuma nanti subsidi silangnya cari yang lain gitu, subsidi silang gitu. Ini bapak ini kaya, dia nanti nolong yang lain itu. Dan bilang sama dia. Jadi orang tahunya kedai itu harganya tidak pasti. Nah, saya rasa tidak mungkin kita untuk membaca semuanya. Nah, cuman ada yang terakhir inilah halaman 115 ini. Ini penting juga. Bagaimana si pedagang itu dia mesti juga memperhatikan aspek keagamaan. Ya. Coba lihat di situ untuk menyempurnakan perhatian kasih sayang, perhatian ala harus menjaga 7 hal. 1, husnun niat fi ibtida'i tijarah. Dalam memulai dagang itu niatnya mesti diluruskan untuk apa? Yaitu falyanwi biha al-isti'faf anis su'al. Dia niat, di antara niat dia itu aku nih kerja, dagang supaya jangan aku minta-minta sama orang. Itu niat kita yang pertama.
Yang kedua, supaya ada agama kita terjaga dalam jual beli itu, ayyaksudal qiyam fi sun'atihi au tijaratihi bi fardin min furudil kifayat. Bahwa dia bertujuan melakukan profesi dia tadi itu atau perdagangan dia tadi itu disebabkan itu memang hal-hal yang fardu kifayah, yang untuk hajat orang banyak. Nah, yang ketiga, an la yamna'ahu suqud dunya an suqil akhirah. Jangan sampai karena terlalu sibuk dengan dagang di dunia sampai lupa dagang untuk akhirat. Wa aswaqul akhirah al masajid. Nah, perdagangan akhirat itu masjid. Jangan sampai terlalu sibuk jualan, ke masjid azan aja pun tidak sempat. Tengok ayat itu di ujung di bawah samping ayat itu, wa kana salafu yabtadiruna indal azan. Orang-orang dulu kalau azan ya udah tinggalin dagangan, tutup sebentar, ya pergi sholat. Wa yakhlunal aswaq li ahli zimmati wasibyan. Pasar tadi itu ditinggalkanlah kepada anak-anak. Jadi yang bapak-bapaknya ya udah tinggalin ketika azan, ya tidak mungkin tidak tutup. Kalau di Mekah itu kan masjidnya kan wajib pasarnya kan wajib, begitu azan kan langsung ditutup semuanya. Kalau enggak polisi nanti denda. Di Mekah, Madinah. Kalau kita mungkin susah pula. Awal itu buka lapak, buka tutup, nanti pecah pula apa tuh barang tuh. Ya kita suruh aja anak-anak nanja nungguin gitu. Karena dia tak wajib sholat Jumat kan, tak wajib sholat berjamaah. Tak ada artinya dia belum lagi dewasa, belum balik. Yang besar-besar yang udah balik, tinggalkan. Atau bini kita kan dia nanti bisa sholat di rumah gitu. Tapi kan ya kalau bini kita ya lapang dia, kalau bini kita mungkin agak sulit juga, jangan dipaksakan kerja. An la yaktasira ala haza bal yulazimu zikrallah ta'ala fi suq. Jangan jualan aja, tapi saat jualan itu zikir-zikir juga gitu. Kan tak setiap saat layanin pelanggan. Maka saat mungkin pelanggan lagi sepi, saya ingat dulu waktu di Mesir itu pernah saya terpergok. Saya masuk apotek, saya tengok bapak tu udah tua kali. Dia duduk di kursinya, sholat aja dia. Saya bilang, bapak ini tidak dijaganya kedai ini dah. Sholat dia duduk kan ada tua kan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ada pelanggan senyum, dia sholat lagi dia. Allahu Akbar. Jadi dia makin tak ada pelanggan tuh senang hati dia. Kalau ada pelanggan nanti dilayaninya dulu. Dah pergi orang itu kedainya sepi pula, saya tengok. Kedainya sepi. Jadi ada ada pelanggan dilayaninya, pas ada pelanggan gitu. Itu maksudnya jangan cukupkan diri ala haza. Bal yulazimu zikrallahi ta'ala. Dia harus mendawamkan, terus-menerus berzikir. Fisuk, walaupun itu di pasar. Nah, wa yastaghilu bitahlil wa tasbih. Banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Fa zikrullahi fisuk bainal ghafilin afdal. Bahkan itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kita sedang bertasbih, berzikir di antara orang-orang yang sedang lalai sama Tuhan. Kenapa ada hadis? Tempat yang paling Allah sukai masjid, tapi Allah tak sukai pasar. Karena memang di pasar itu orang lalai sama Tuhan banyak. Orang noko-nokoin orang banyak di situ kan. Yang cari carut pun banyak juga dengar di situ. Orang tak puasa pun banyak juga di situ. Yang nipu-nipuin orang, nipuin timbangan, nipu-nipuin pelanggan, gitu, main-main banyaklah. Tapi di tengah orang-orang, nah itu normalnya orang tidur. Di saat orang tidur, kita terbangun untuk beribadah sehingga ibadahnya lebih afdal. Yang kelima yang perlu dijaga juga adalah an la yakuna syadidul hirsi ala suq wa tijarah. Jangan gigih betul dalam di pasar itu. Gimana gambarannya? Wazalika bi an yakuna awwalu dakhilin wa akhiru kharijin. Dia yang pertama datang, dia yang pertama keluar, terakhir keluar gitu. Artinya bapak ni orang belum ada lagi udah terpasang apa dagangan dia gitu. Ya bukan berarti nak boleh, artinya ya jangan serius-serius sekali dagang tuh. Nanti terlalu serius sekali pula, nanti lupa sama Tuhan. Rupanya gagal jualan, kecewa dia gitu, itu maksudnya. Santai aja gitu lah. Jadi jangan dimaknai, oh kalau gitu nggak usah sungguh-sungguh dalam berjualan, enggak itu maksudnya. Tapi jangan sampai fokusnya kita habis di situ. Karena
Masih subuh, kecuali di Pasar Dupan di Maral Pak Peri, orang itu memang jualannya subuh gitu ya. Tapi orang itu jam 10 udah pulang orang tuh. Gitu orang tuh kerjanya sebelum subuh udah buka kedai, jam 10 udah tutup orang itu. Kalau awak kan enggak gitu. Intinya maksudnya hadis ini adalah jangan kita berlebihan kali seriusnya dalam bekerja itu sampai kita lupa sama Tuhan. Ya kalau bekerja itu tetaplah kita namanya nyari makan anak, nyari makan bini, tentu kita harus serius juga. Tapi maksudnya jangan berlebihan lah. Yang keenam yang harus dia jaga dalam berdagang itu adalah an la yaqtasira ala ijtinabil haram. Jangan cukupkan diri hanya menjauhi yang haram-haram aja. Bal yattaqi mawaqi' syubhat, mawaqi' syubhat. Yang syubhat-syubhat pun dia enggak mau. Ini jelas haram, enggak mau aku. Ini yang samar-samar nih Pak, lah. Jangan. Yang samar-samar pun kita, ada aku yang samar-samar tuh enggak salah kita. Artinya kan di pasar itu kan banyak kali yang syubhat itu. Atau barang-barang siapa, atau barang dari mana, segala macam. Nah, kita hindari yang syubhat-syubhat. Ayam yang terakhir yang bagi an yuraqiba jami'a majari muamalati. Hendaklah ia mengawasi semua perjalanan-perjalanan ataupun transaksi-transaksi muamalahnya ma'a kulli wahidin min muamilihi, bersama orang-orang yang bertransaksi dengan dia. Fa innahu muraqibun wa muhasibun falya'udil jawab li yaumil hisab. Nanti kita pun sama orang itu harus betul-betul telaten, hati-hati dalam berdagang, jangan sampai kita melakukan kecurangan. Mereka pun kalau bisa jangan terzalimi. Kenapa? Karena nanti kita juga akan bertanggung jawabkan itu di yaumul hisab. Nah, inilah kita baca cepat tadi, tapi tak semua kita baca ya. Jadi kalau kita baca semuanya juga tidak cukup waktunya. Mudah-mudahan 1,5 jam kita baca kitab ini sama seperti duduk 2 jam pelajaran di pondok pesantren ini. Insya Allah pahalanya banyak karena belajar itu pun afdalu minan nafilah, kata Imam Syafi'i. Belajar itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Jadi kalau kita bosan berzikir, bosan tilawah, duduk di majelis ilmu itu adalah cara yang paling terbaik. Jadi jangan bebannya cari ilmu, tapi bebannya juga kita biasakan belajar itu happy ya. Happy artinya kita biar dapat pahala. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu terus ternyata bongak juga, kita kecewa gitu. Ya udah enggak apa-apa, ikutin aja. Nih ngantuk-ngantuk tidur gitu. Yang penting kita itikaf dapat ilmu kan. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih segala perhatian. Besok kita mulai dari Kitabul Halali wal Haram bersama Buya Dr. Zul Ikrami LCMA. Terima kasih. Jangan sampai tak datang besok, upayakan datang juga supaya 9 hari ini itu terlaksana, semuanya kita ikutin karena ustadznya beda-beda, enggak saya lagi besok. Jadi Bapak dapat pengalaman pula mendengarkan yang lain-lain dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.